produk-produk investasi yang mungkin harus dicermati oleh investor saat ini? Ya, kalau saya lihat dengan inflasi yang memang masih sangat rendah di bawah 2%, jauh di bawah, target Bank Indonesia yang 2 sampai 4%, saya rasa, target apa namanya, produk-produk fixed income tuh masih sangat baik ya. Mulai dari yang jangka pendek sekali seperti money market, maupun fixed income fund itu juga sangat baik. Karena artinya kupon yang diterima oleh investor secara real, dikurangi inflasi itu masih sangat tinggi. Walaupun memang orang bilang yield memang sudah turun gitu, tapi karena inflasinya juga sangat rendah, sebenarnya real yield yang diterima oleh investor juga masih sangat baik seperti sebelum waktu pandemi tadi. Jadi ini sebenarnya sektor yang kalau kita mau bicara lebih, konservatif untuk investor yang aiming-nya masih total return di tahun 2021 ini, saya pikir instrumen fixed income itu sangat, masih menjadi pilihan yang sangat baik. Sementara untuk investor yang masih lebih, apa namanya, jangka panjang lagi, dan dia bisa melihat bahwa pemulihan ekonomi akan lebih optimal di tahun depan, seharusnya, saham-saham big caps ini menjadi pilihan. Artinya yang berbasis LQ45 atau IDX30, di mana saham-sahamnya saat ini masih, lagging ya terhadap market, itu saya rasa menjadi pilihan yang sangat baik karena valuasinya juga, sangat undemanding dan nanti growth-nya mungkin akan baru deliver lebih baik lagi di 2022. Kalau untuk di reksadana sendiri, Mas Faraj seperti apa subscription-nya Ya. saat ini dan juga mungkin jenis reksadana yang diminati oleh investor saat ini? Ya, kalau dilihat di first quartal datanya memang, masih agak turun ya unit penyertaan tuh turun sekitar 0,5% gitu ya, subscription di unit penyertaannya. Tapi kalau dari AUM, kalau data terbaru hingga April sebenarnya ada kenaikan sedikit dibandingkan, bulan Maret. Jadi year to date sih sebenarnya belum ada pertumbuhan yang signifikan, bahkan relatif masih flat juga di reksadana. Tapi kalau kita lihat di aktivitas sehari-hari, demand terhadap reksadana terutama yang di individual investor tuh sangat tinggi gitu. Mereka sangat aktif untuk berinvestasi di reksadana. Agak sedikit berkebalikan dengan behavior di institutional investor. Jadi kalau sebagai contoh seperti di reksadana saham ketika market lagi sideways seperti ini atau koreksi besar seperti tahun lalu, investor individu itu sangat, aktif untuk subscribe gitu ya. Sementara investor institusi akan relatif lebih, berhati-hati gitu, tidak begitu agresif untuk melakukan subscription. Jadi saya lihat sih demand dari, retail investornya ini yang masih sangat tinggi, terutama untuk reksadana saham. Kalau institusi ya itu, dia masih lebih konservatif, pertama di pasar uang, terutama mungkin dari institusi seperti bank yang likuiditasnya sangat tinggi yang dia harus kelola, dia masuk ke money market fund cukup besar, kemudian setelah itu, untuk menambah yield ada juga masuk ke fixed income fund. Baik, kalau untuk produk pilihan dari Afri sendiri di tengah market kita yang masih Mmm, sideways dan juga Anda katakan tadi ya. permintaan reksadana melonjak, ini apa saja di Mas Faraj? Oh ya, kalau saya rasa hanya untuk kebutuhan jangka pendek, manage likuiditas, kita sih lebih sarankan tetap produk money market karena sesuai ya. Produknya juga untuk kebutuhan jangka pendek. Kemudian untuk jangka yang sedikit lebih panjang atau menengah, kita menyarankan juga reksadana pendapatan tetap yang bisa membagikan dividen secara berkala. Jadi artinya investor selain mendapatkan potensi yield dan capital gain, dia juga mendapatkan, cash flow rutin gitu ya. Hal ini juga bagus untuk me-manage resiko fluktuasi di nilai pasar dari reksadananya tersebut. Kemudian yang terakhir tentunya untuk tadi ya investor-investor yang orientasinya lebih long term, mungkin dia untuk, lebih dari 3 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun, saya sangat menyarankan untuk reksadana indeks, baik yang IDX30 atau LQ45. Karena ini sangat heavy di, perusahaan-perusahaan atau emiten berkapitalisasi besar dan fundamentalnya sangat baik ya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.